Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Solusi Sinergi Tbk, maksud kami Digital Tbk atau WIFI, melaporkan berhasil mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe saat pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue dengan nilai emisi 5,9 triliun rupiah. Berdasarkan siaran pers, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI di Kamis menjelaskan pelaksanaan right issue surge tercatat ada 92,5% pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Sementara itu sisanya sebesar 7,5% HMETD yang tidak dilaksanakan. Para pemegang saham melakukan pemesanan tambahan dengan total dana masuk mencapai 4 kali lipat dari jumlah saham yang tersedia. Dengan demikian, pada aksi korporasi ini mengalami oversubscribe yang sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap strategi jangka panjang perseroan maupun komitmen perseroan dalam membangun infrastruktur digital yang terjangkau di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam pelaksanaan right issue dengan nilai emisi mencapai 5,9 triliun rupiah tersebut, perseroan menawarkan 2,95 miliar saham baru dengan harga Rp2.000 per saham. Dana hasil right issue akan digunakan untuk ekspansi jaringan maupun modal kerja bagi perseroan dan perusahaan afiliasi. Selain itu, pendanaan melalui right issue ini untuk mendukung target surge yang akan menjangkau 25 juta rumah yang pada tahun pertama akan terlebih dahulu fokus pada eksekusi penyambungan sebanyak 5 juta Home Pass Home Connect. Tambahan informasi, di tengah aksi korporasi yang dilakukan perseroan berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp227,74 miliar di semester 1 2025. Melesat 153,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp89,86 miliar. Pertumbuhan laba bersih ditopang pendapatan tumbuh 66,17% year on year dari Rp309 miliar di Juni 2024 menjadi Rp513,46 miliar di Juni 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Topik pilihan pemirsa, di mana Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan dengan mencoba mendekati level 7.300-an di sesi pertama dan menguat dalam 39,98%, maksud kami dalam sepekan terakhir. Namun di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan, investor asing masih gencar melangsungkan jual bersih, terutama pada saham-saham perbankan big caps. Indeks harga saham gabungan kembali menguat dan tercatat melonjak 1,16% ke level 7.275,3 pada perdagangan sesi pertama hari ini dan mencoba mendekati level 7.300. Sebanyak 341 saham menguat, 211 saham terkoreksi dan 246 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp7,23 triliun yang melibatkan 12,44 miliar saham dan 941,09 ribu kali transaksi. Di tengah penguatan IHSG yang masih berlanjut di tengah investor asing tercatat masih gencar melangsungkan jual beli bersih mencapai Rp1,1 triliun di perdagangan Rabu. Sama halnya di pasar reguler, investor asing juga melakukan net sale Rp965,72 miliar. Adapun investor asing melakukan net sale terbesar pada saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI yang mencapai Rp797,26 miliar. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBSA senilai Rp316,44 miliar. Saham PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA Rp53,19 miliar. Saham PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGO senilai Rp43,65 miliar. Dan saham PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI senilai Rp41,74 miliar. Saham perbankan big caps masih tetap dijual asing dan penguatan saham masih terbatas. Meskipun Bank Indonesia kembali memutuskan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%. Suku bunga deposit facility turun menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility turun jadi 6%. Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas atau iPort, Angga Septianus menilai penurunan suku bunga acuan sebenarnya memberikan sinyal otoritas moneter siap mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar dan menstimulus permintaan domestik. Namun khusus bagi saham Bank Jumbo, penurunan suku bunga acuan mendorong penyusutan biaya dana dan potensi pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Secara teknikal, di tengah penguatan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan hari ini, saham WIFI juga mengalami penguatan signifikan pemirsa.
respon dari beberapa aksi koperasi dan rilis kinerja kuartal atau semester pertama di 2025 ini melesat di atas 100% pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham WIFI di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2060, pada pukul 10 menguat ke 2150 pemirsa. Kemudian pada pukul 11 melanjutkan penguatan ke 2180. Penutupan penguatan terbatas di 2140 dan pembukaan sesi kedua penguatan makin terbatas ke 2120. Kami akan sampaikan update-nya saat ini di 2190 menguat di 6,31%. Penguatannya kembali terbatas. Informasinya di sesi kedua intraday tertinggi disentuh hari ini di 2230. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham WIFI dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan signifikan terjadi untuk saham ini. Karena di perdagangan awal Januari ini masih diperdagangkan di level 300-an, di Rp374. Februari melesat ke atas 2000-an pemirsa di 2610. Maret dan April lebih cenderung tertekan. April 1590 ketika trading halt terjadi. Tampaknya WIFI juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Namun di perdagangan Mei, saham WIFI ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Dapat Anda abaikan di 2 Mei di 4.480. Sebenarnya ada di posisi untuk Mei di 2.480 maksud kami. Kemudian Juni tertekan ke 2.080, pembukaan sesi kedua di 2.120. Di mana secara 6 bulan terakhir pergerakan saham WIFI sudah menguat signifikan 423,92%, year to date di 434,15%, satu minggu di 8,42%. Dari sisi valuasi ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 23,89 kali, PSR-nya di 10,60 kali, dan PBV-nya di 4,95 kali, dan PCFR di 309,24 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.